Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya abna'i wa banati at-talaba wa talibat, anak-anakku semua, para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Amin yang dimuliakan Allah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan materi berkaitan dengan amal ibadah apa saja yang dianjurkan kepada kita semua untuk kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang dianjurkan kepada kita semua yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini, yang pertama adalah puasa. Puasa Ramadan. Puasa ini hukumnya wajib sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Maka ibadah puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama, kesepakatan kaum muslimin. Orang yang meninggalkan ibadah puasa pada bulan Ramadan akan berdosa. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini termasuk daripada rukun Islam. Jadi yang pertama itu adalah ibadah puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian selain ibadah puasa, anak-anak, walaupun hukumnya tidak wajib, yang sangat dianjurkan kepada kita untuk kita laksanakan pada bulan Ramadan adalah salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang qiyam Ramadan, maksudnya salat tarawih, laksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Oleh karena itu, anak-anakku semua, jangan sampai kita lewatkan melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Di luar bulan Ramadan, qiyamul lail yang kita laksanakan namanya sholat tahajud atau qiyamul lail. Sedangkan qiyamul lail pada bulan Ramadan namanya qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Pahalanya sangat besar. Oleh karena itu, sedapat mungkin sholat tarawih jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian anak-anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah tilawatul Quran. Amal ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan ini untuk kita laksanakan atau kita kerjakan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, anak-anakku semua, pahalanya sangat besar. Kita sudah tahu keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja dari Al-Quran, maka falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya apa, anak-anak? Artinya pahalanya sangat besar kalau kita membaca Al-Quran. Terlebih lagi kalau membaca Al-Quran itu kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita manfaatkan bulan Ramadan ini, apakah malam harinya, siang harinya, untuk tilawah Al-Quran. Kalau bisa anak-anak semua, kita bisa menghatamkan setidaknya
1 kali selama bulan Ramadan. Ya, jadi artinya setiap hari kita membaca 1 juz ya. 30 hari 30 juz khatam kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kita manfaatkan. Ini salah satu cara kita memanfaatkan waktu di bulan Ramadan adalah dengan membaca Al-Qur'an. Sambil alangkah lebih baik lagi kita mencoba mentadaburinya, memahaminya dengan membaca terjemahan Al-Qur'an tersebut. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya selain puasa, kemudian yang kedua sholat tarawih, yang ketiga membaca Al-Quran, yang berikutnya adalah sodakoh. Nah, bersodakoh juga sangat dianjurkan pada bulan Ramadan ini. Ya, pahalanya juga sangat banyak. Kita tahu anak-anak, amal ibadah apapun, kebaikan apapun yang kita lakukan pada bulan Ramadan, pahalanya sangat banyak dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih pada bulan Ramadan, maka kita memperbanyak sedekah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini banyak sekali bersedekah. Kemudian berikutnya yang baik sekali untuk kita laksanakan pada bulan Ramadan adalah i'tikaf, anak-anak semua. I'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Nah, para ulama, sebagian ulama mengatakan walaupun hanya sebentar ya. Walaupun hanya sebentar kita berdiam diri di masjid dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk itu adalah i'tikaf. Nah, anak-anak, jadi umpamanya kalau kita memang yang lebih bagus bagaimana dijelaskan oleh para ulama kita adalah lama ya, bahkan kita sampai umpamanya terlebih lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, anak-anak kita berada di masjid saja ya, tidak keluar dari masjid ya. Umpamanya 10 hari mulai tanggal 21 sampai terakhir hari daripada bulan Ramadan. Akan tetapi kalau tidak bisa kita lakukan itu, dapat kita lakukan kapan saja selama bulan Ramadan semampu kita. Contoh umpamanya kita melaksanakan sholat subuh ya. Nah, setelah sholat subuh itu jangan langsung pulang. Setelah sholat subuh kita membaca wirid, kemudian membaca zikir ya atau maksurat, setelah itu baca Al-Qur'an. Nah, kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat isyraq ya. Sholat isyraq yaitu sholat yang kita laksanakan di awal waktu duha, kira-kira waktunya 15 menit sesudah matahari terbit. Nah, setelah itu kita membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, berapa lama kita bisa? Nah, itu setelah itu kita niatkan, maka kita niatkan untuk apa? Untuk i'tikaf. Begitu juga nanti setelah sholat zuhur, kemudian setelah membaca wirid, zikir, kita sholat ba'diyah zuhur, baca Al-Quran, nah kita niatkan atau i'tikaf, dan seterusnya sholat asar ya. Nah, kalau sholat maghrib umpamanya, kalau memang kita habis sholat maghrib itu tidak mau makan lagi ya, sangat baik umpamanya habis sholat maghrib menunggu sampai sholat isya ya, kita berada di masjid sampai isya, kemudian tarawih, kita niatkan semuanya untuk i'tikaf ya di masjid. Jadi berdiam diri di masjid untuk apa? Niatnya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya anak-anak, yang tidak kalah pentingnya amal ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan adalah apa? Thalabul ilmi, mencari ilmu atau menuntut ilmu ya. Ini bisa kita lakukan umpamanya kita datang ke majelis taklim. Kalau majelis taklimnya di masjid, kita sekalian niat i'tikaf. Kalau umpamanya kita tidak ke majelis taklim ya, atau kita bisa manfaatkan waktu kita dengan membaca buku, membaca majalah, atau mendengarkan ceramah, niatnya thalabul ilmi. Jika itu dilakukan di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan keberkahan Ramadan ya, karena thalabul ilmi ini adalah amal ibadah yang sangat baik anak-anak, apalagi kalau kita laksanakan pada bulan Ramadan. Anak-anakku, para santri, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah beberapa amal ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sebenarnya masih banyak, cuma nanti insya Allah di lain waktu akan kita jelaskan kembali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.